Fantasi, ngobrol fakta tanpa basa-basi. No fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa, hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia dengan bekal keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk membahas sebuah peristiwa besar, sebuah peristiwa politik yang besar ya, yaitu ditangkapnya mantan Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditahan KPK. Jadi ini kan Indonesia sekali lagi tuh berkali-kali diguncang dan kali ini guncangannya luar biasa ya atas sebuah peristiwa politik yang besar. Mantan Sekjen PDIP, udah mantan kan ya? Mantan Sekjen PDIP Hasto Kristianto resmi ditahan oleh KPK. Nah, apakah ini murni penegakan hukum atau ada skenario politik besar yang sedang dimainkan? Penahanan Hasto ini sebenarnya kan berkaitan dengan kasus korupsi yang sudah lama bergulir. Namun, mengapa baru sekarang dia ditahan? Dan mengapa kasus ini mencuat di tengah panasnya situasi politik pasca pemilu 2024 nih? Kan makin memanaskan sekarang ya perseteruan antara PDIP dengan Jokowi ya terutama ya. Dan sekarang kan sepertinya kayaknya PDIP melawan Jokowi dan Prabowo gitu kan ya. Jokowi fit Prabowo. Mari kita lihat konteks politiknya. Hasto Kristianto bukan sekedar seorang sekjen partai. Dia itu tangan kanan Megawati. Dia itu benteng utama PDIP dalam menghadapi Jokowi dan Prabowo selama ini ya, selama mereka berseteru. Sejak pemilu berakhir, hubungan antara Jokowi dan PDIP kan semakin panas. PDIP dihianati, nggak cuma merasa dihianati aja kan beneran dihianati kan ya, karena Jokowi justru mendukung Prabowo Gibran. Ya iyalah itu mantan partainya dan ini ada anaknya gitu kan. Nah, apakah penahanan Hasto ini adalah bagian dari skenario untuk melemahkan PDIP atau bisa jadi ini justru manuver internal loh ya untuk membersihkan partai. Jadi artinya ada sebuah manuver di dalam PDIP sendiri untuk bersih-bersih partai bisa juga kan. Nah, jadi ketika kita mau menjawab teka-teki ini, kita mesti mengidentifikasi dulu siapa pihak yang diuntungkan dari penahanan Hasto Kristianto ini. Karena kalau ini murni hukum ya, berarti yang diuntungkan adalah kemenangan bagi penegakan keadilan. Kalau ini bermuatan politik, nah ada beberapa kemungkinan. Pertama, Prabowo bisa saja mendapatkan keuntungan karena lawan politik, karena PDIP itu kan menjadi oposisi ya, kan melemah ini dengan adanya Hasto ditangkap ini kan, maka itu membuat jalur konsolidasi itu lebih mudah. Jadi posisinya adalah melemahkan oposisi gitu ya, kalau dari sisinya Prabowo. Kalau dari sisinya Jokowi, ya ini akan semakin mengamankan posisinya karena dengan penahanan Hasto ini kan PDIP tertekan betul ya, sehingga Jokowi bisa menjaga transisi kekuasaannya. Lalu ada nggak internal manuver nih, kekuatan lain di PDIP? Kan bisa juga ya, kemungkinan ini adalah bagian dari perombakan internal partai untuk menghadapi era baru, karena katakanlah bisa-bisa aja pada pura-pura gitu kan. Lalu, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah PDIP akan melakukan perlawanan besar? Saya rasa sangat mungkin ya, karena ini udah ada calon-calon koruptor yang sprindiknya udah ada di KPK nih kan, di luar dari Hasto Kristianto kan. Nah, untuk menjaga supaya itu tidak terjadi, bisa aja PDIP melakukan perlawanan besar nih kan menghasilkan sebuah perang besar ini gitu. Nah, apakah sesungguhnya ini awal dari fragmentasi politik di kubu Megawati, di kubu PDIP itu ada perpecahan dan ini adalah sebuah awal dari perpecahan itu gitu. Lalu, apakah ada kejutan politik lainnya yang akan terjadi dalam waktu dekat nih? Karena ini kan kayak deket-deketan ya, reshuffle, kemudian penahanan Hasto Kristianto. Jadi seperti ada puzzle-puzzle yang kayak ini harus dibedah dengan connecting the dots gitu ya, untuk sampai menjawab teka-teki yang terjadi. Tapi memang
politik Indonesia itu nggak pernah sepi ya dari drama dan intrik ya, kayak intrik terus gitu ya. Seperti itu deh. Jadi penahanan Sekjen Hasto Kristianto oleh KPK baru aja ya kayak tanggal 20 Februari baru baru kemarin ya. Ini kan jadi segala macam reaksi dan segala macam spekulasi kan jadi muncul ya. Nih kita lihat kronologinya dulu. Hasto Kristianto ditahan oleh KPK ya. Dugaannya tuh keterlibatannya dalam kasus suap terkait dengan pergantian antar waktu PAW anggota DPR pada tahun 2019. Cukup lama ya. Udah berapa tuh? Udah berapa tahun yang lalu tuh kan? Udah cukup lama ya, 5 tahun yang lalu. Iya, Hasto diduga berperan dalam upaya menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan, untuk meloloskan Harun Masiku yang sampai sekarang hilang sebagai anggota DPR melalui jalur PAW. Selain itu, Hasto juga diduga menghalangi proses penyidikan terhadap Harun Masiku. Karena Harun Masiku ini kan akhirnya statusnya buron sampai sekarang ya, karena sebuah sebuah dugaan atau sebuah sangkaan korupsi kan ya. Ini orang PDIP sendiri gitu. Nah, sekarang dari sisi PDI Perjuangan, PDIP, dampak nggak nih penahanan Hasto? Ya, tentu saja. Ini merupakan pukulan berat kan, kayak kalau tinju tuh benar-benar kayak di technical knockout ini kan. Karena posisi dia ya, itu kan memiliki peran sentral dalam struktur partai, ngerti banget jeroannya partai gitu. Jadi penahanan ini tuh bisa 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 mengacaukan internal partai karena kan akan kongres ya, PDIP kan akan kongres di tahun 2025 ini entah kapan gitu kan. Jadi mereka lebih menganggap bahwa ini adalah sebuah tindakan politis gitu. Berarti kalau tindakan politis ya dilakukan oleh lawan PDIP kan. Either apakah itu oleh Jokowi atau itu oleh Presiden Prabowo gitu ya. Saya kalau menyebutkan nggak pakai bapak atau itu bukan ini. Ini bukan personal ya, tapi ini adalah sebuah entitas gitu ya. Jadi Jokowi itu sendiri kan sebuah entitas, bukan hanya orang. Prabowo itu juga sebuah entitas ya. Jadi kita begitu aja ya, biar enak aja, biar nggak kepanjangan. Bapak ini, bapak itu. Kita lagi ngomongin sebuah peristiwa. Nah, kemudian ada orang PDIP bidang hukum, ketuanya, ketua bidang hukum, Roni Talapesi, itu menyatakan bahwa penahanan Hasto ini merupakan bagian dari operasi politik yang dikendalikan oleh pihak luar KPK untuk mengganggu stabilitas partai. Itu kata mereka, ya kan? Tentu saja memang pukulan berat banget bagi PDIP ya. Nah, sekarang implikasinya bagi Jokowi apa? Ya, bagi Jokowi dulu ya. Jadi meskipun saat ini PDIP itu ada di posisi oposisi terhadap pemerintah, Presiden Prabowo, tapi penahanan Hasto ini kan bisa mempengaruhi persepsi publik terhadap era kepemimpinan sebelumnya kan? Karena peristiwa yang terjadi pada Hasto ini kan terjadi di 10 tahun rezim Jokowi kan? Nah, Hasto dan waktu itu juga kan Jokowi sempat jadi orang PDIP sebelum dipecat ya. Nah, Hasto ini sebelum ditahan sempat menyerukan agar KPK juga periksa keluarga Presiden Jokowi, anak-anaknya yang terindikasi adanya potensi keterlibatan atau setidaknya upaya untuk mengalihkan perhatian gitu ya. Seperti itu kan. Nah, karena mereka juga punya banyak kasus yang terduga korupsi juga kan ya, money laundering dan sebagainya lah gitu. Saya belum melakukan riset terhadap itu. Ini aja dulu ya, kita fokus di Hasto dulu. Sekarang ini dari sisi Jokowi, sekarang dari sisi reaksi pemerintahan Presiden Prabowo ya. Nah, pemerintahan Presiden Prabowo cenderungnya kelihatannya tuh bukan angkat tangan ya, ya mengambil sikap netral lah, sikap sikap abstain netral gitu, dan menghormati proses hukum yang berjalan. Bukan 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 juga lepas tangan bukan, tapi mengambil sikapnya tuh netral ya. Menteri apa tuh Humham, Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan namanya gitu. Yusril Iza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat mengintervensi proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Jadi memang pemerintahnya ini defense ya, oh, tidak cawe-cawe gitu dan menghormati independensi lembaga tersebut gitu. Nah, kali ini begitu ya, sering kan intervensi KPK juga, tapi kali ini pemerintah mengambil sikap netral. Oke ya. Sekarang prediksi ke depan.
Penahanan Hasto Kristianto ini jelas berpotensi memicu dinamika politik yang sangat signifikan di Indonesia. Karena tuh kayak banyak pihak tuh ya pada terlibat korupsi gitu-gitu kan ya. Intrik ada luar biasa gitu. Nah, terutama bagi PDIP nih, tantangan utamanya adalah gimana menjaga soliditas internal dan kepercayaan publik di tengah isu hukum yang menimpa petinggi partai. Karena kalau nggak itu kan domino efek kan. Kalau Hasto aja terduga korupsi, gimana yang lain-lain petinggi partainya PDIP gitu. Nah, selain itu, proses hukum terhadap Hasto ini dapat membuka kembali diskusi mengenai praktek-praktek korupsi di masa lalu dan kemungkinan keterlibatan tokoh lain at least pada 10 tahun kemarin tuh, rezim Jokowi ya. Banyak banget, syarat banget dengan dugaan-dugaan korupsi kan, yang ya dilakukan oleh tokoh-tokoh partai termasuk ya PDIP gitu. Nah, jadi ini kayaknya pemerintahan Prabowo kemungkinan akan terus memantau situasi ini dengan cermat. Sambil jaga jarak untuk menghindari tuduhan intervensi politik. Karena belum tahu juga nih kan, apa namanya sikap dari Presiden Prabowo kan belum tahu dalam situasi ini. Sekarang kita coba prediksi ya, perkembangan berikutnya tuh gimana. Jadi berdasarkan analisis di atas, sudah saya sampaikan tadi, ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Satu, karena PDI ini dilawan, maka PDI akan makin agresif terhadap pemerintahan Prabowo. Jadi yang diserang oleh PDIP adalah pemerintahan Presiden Prabowo. Jika PDIP merasa kasus ini adalah serangan politik, mereka bisa jadi oposisi yang lebih radikal dan akan mencoba membangun aliansi baru dengan partai-partai lain, gitu ya. Sehingga bisa muncul upaya untuk menggugat proses hukum ini secara terbuka. Dan PDIP juga bisa memobilisasi pendukungnya untuk melakukan tekanan politik. Karena PDIP ini kan juga sangat kuat pendukungnya kan ya. Sekarang dari sisi Jokowi. Jokowi bisa memainkan peran penengah atau justru memanfaatkan situasi. Ya, kalau Jokowi ingin tetap relevan di pemerintahan Prabowo, maka dia akan mencoba nih ceritanya menengahi konflik ini nih. Nggak ngerti juga bener apa enggak ya. Kayaknya saya ragu juga tuh. Tapi jika ia ingin memanfaatkan momentum ini, maka dia akan gunakan momentum ini untuk membangun kekuatan politik baru. Dia akan membuat momentum ini untuk memperkuat posisinya dan semakin melemahkan PDIP lebih jauh. Nah, ini kayaknya sesuai sama tipikalnya, sesuai sama perilakunya kayaknya lebih ke ini deh, ya. Kemudian, nah dari sisi KPK sendiri, KPK bisa menargetkan tokoh-tokoh lain karena Hasto berhasil ditangkap kan gitu ya. Nggak kabur, nggak, dan segala macam. Gitu. Maka jika ini adalah bagian dari strategi yang lebih besar, kemungkinan bakal ada tokoh-tokoh lain yang akan menjadi target KPK berikutnya. Sehingga bisa saja kasus ini berkembang hingga menyeret nama-nama besar tokoh politik lain. Aduh, benar-benar ya. Dinamika politik ini yang sekarang ini terjadi itu, aduh bisa meningkat ke level yang jauh lebih panas daripada sekarang. Apalagi kalau, ya saya riset nih ya, ada nggak kemungkinan operasi hybrid warfare ya. Nah, ini akan saya jelaskan soal kemungkinan operasi hybrid warfare pada video berikutnya ya. Nanti silakan Anda simak di DRTF channel ya. Maka kita bisa melihat gelombang serangan balik dalam berbagai bentuk. Baik itu di ranah hukum, media, atau bahkan protes di lapangan dalam bentuk demo-demo. Apalagi jika ada kepentingan asing bermain, nah ini ya berpotensi untuk terjadinya hybrid warfare itu kalau ada kepentingan asing yang kemudian bermain. Maka kita bisa melihat adanya propaganda yang lebih kuat di media sosial atau intervensi dari luar negeri. Itu nanti kita bisa lihat ya, lihat aja gitu. Jadi nih, penahanan Hasto Kristianto ini bukan sesuatu yang simpel, ini kompleks sekali. Karena bisa menjadi perang berkelanjutan antara PDIP versus Jokowi. Dan kalau ini adalah bagian dari strategi hybrid warfare, maka ini bisa menuju kepada lawfare maupun operasi informasi. Intelijen ini nanti bermain ya. Kemudian ada kemungkinan keterlibatan aktor-aktor domestik, baik itu dari kubu Prabowo, dari kubu partai lain, atau dari oligarki ekonomi. Ini kan terlibatnya jadi banyak banget. Dan kalau ini hybrid warfare, maka kemungkinan kekuatan asing pun turut bermain. Terutama siapa? Ya US sama China yang jelas benar-benar memiliki kepentingan di Indonesia. Belum kita bicara tentang kemungkinan elit global di sini. Kan ramai kan ya.
Jadi prediksi ke depan, situasi politik tuh bisa semakin panas dengan potensi serangan balik dari PDIP dan kemungkinan terbukanya skandal-skandal politik lainnya. Secara keseluruhan, perkembangan kasus ini akan sangat bergantung pada proses hukum yang berjalan dan respon dari berbagai aktor-aktor politik yang terkait. Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar banyak orang tambah cerdas dan tercerahkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.